Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Saya sudah bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar, membahas isu-isu menarik yang diangkat Harian Serambi Indonesia hari ini. Assalamualaikum, Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Baik. Terima kasih sudah berhadir dan menyempatkan waktunya. Informasi terkait dengan kunjungan Gubernur Aceh ke Gedung Harian Serambi Indonesia kemarin hangat kemudian hadir di Harian Serambi Indonesia. Mengapa kemudian ini juga kita jadikan informasi yang mewarnai Harian Serambi Indonesia halaman depan hari ini, Bung? Ya, Bung Dosi, kita hari ini memang mengangkat tentang pernyataan Gubernur Zaini Abdullah. Kita tahu bahwa beberapa hari terakhir Gubernur Zaini Abdullah pada Senin lalu misalnya itu menghadiri langsung, memimpin langsung apel bersama dengan pejabat di kantor gubernur. Kemudian seperti juga kita lihat kemarin, itu gubernur mengunjungi Harian Serambi Indonesia untuk meluruskan kembali ya berbagai berita yang menyebutkan bahwa kebijakan mutasi yang dilakukannya terhadap lebih dari setengah kepala SKPA yang jumlah semuanya 33 orang itu dianggap ilegal dan tidak sah. Gubernur mengatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan pertimbangan yang matang berdasarkan masukan dari para pakar, bahwa apa yang dilakukan itu sah adanya menurut dengan memakai regulasi undang-undang pemerintah Aceh. Karena itu gubernur menyatakan bahwa kalau ada isu-isu yang tidak sah itu justru yang tidak benar, Bung Dosi. Oke, ini kan sudah berbalas pantun ya, Bung Asnawi. Kemudian juga pemerintah Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, kemudian pemerintah pusat maksud saya juga kemudian memberikan pernyataannya, kemudian disampaikan lagi oleh gubernur, beberapa pengamat kemudian juga memberikan komentarnya. Sampai saat ini bagaimana sebenarnya kejelasan dari tata pemerintahan dan juga beberapa kepala SKPA yang sudah dilantik dan kemudian juga ada yang lama yang kemudian juga tidak mau memberikan jabatannya, atau apa yang kemudian jadi ujung dari cerita kabinet Zaini ini sendiri? Iya, Bung Dosi, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah belakangan beberapa dalam hampir 2 pekan terakhir ini menimbulkan gejolak ya, semacam tsunami birokrasi di jajaran pemerintah Aceh yang luar biasa. Paling tidak ini kita melihat misalnya ada rame-rame pejabat yang diberhentikan itu kemudian coba mengadukan nasibnya ke Kemendagri. Kemudian kita juga melihat bahwa terjadi dualisme di sini. Sampai sekarang belum ada satu pejabat pun yang melakukan serah terima jabatan. Akhirnya menimbulkan dualisme, 2 pejabat di sejumlah SKPA. Karena itu kemarin misalnya kita di halaman 1 juga menurunkan berita tentang Ketua DPRA yang meminta Gubernur Aceh supaya pejabat yang baru tidak menggunakan anggaran APBA 2017. Ini memang yang dikhawatirkan. Kemarin ketika Gubernur Zaini Abdullah bersama stafnya ke redaksi Serambi itu menjelaskan bahwa sampai sekarang sudah tidak ada dualisme. Dia malah meminta dan mendorong kepala SKPA yang baru ini untuk tidak takut-takut, tidak ragu-ragu menggunakan anggaran. Karena tanpa anggaran ya mungkin apa yang ingin dikerjakan tidak jalan. Terkait dengan larangan dari DPRA untuk tidak dulu menggunakan anggaran sebelum ada kejelasan dari pihak Kemendagri, itu gubernur mengatakan bahwa pejabat yang dilantik kemarin merupakan pembantu gubernur. Jadi DPRA tidak berhak melarang karena DPRA yang berhak mengawasi. Yang menggunakan anggaran itu eksekutif. Jadi ini betul Bung Dosi, sampai sekarang masih terjadi polemik yang sangat menarik. Kita juga mendengar misalnya ada pakar yang menyebutkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah itu sah adanya karena memang tidak ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar oleh gubernur. Nah, kalau pertanyaan ini kita balik, lalu pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh para kepala SKPA yang diberhentikan lalu kemudian dinonjobkan seperti itu, dibiarkan seperti itu saja.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang masih akan terus bergulir sampai akhirnya nanti akan ada mungkin surat ya dari pihak Kemendagri yang menegaskan apakah proses mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah itu sah atau tidak. Kemudian Bung Dosi, kita juga menurunkan satu berita menarik lainnya di halaman 1. Kita tahu dalam beberapa hari terakhir isu penculikan anak, penculikan bayi itu merebak di berbagai kabupaten kota di Aceh. Bahkan beberapa kota lain di Indonesia juga. Nah, sesungguhnya dari hasil pantauan kita, dari hasil pelacakan kita, itu masih bersifat hoax ya, tidak benar, bohong. Isu ini pernah merebak dulu pada sekitar tahun 1981 tentang misalnya di Aceh pernah diberitakan tentang hantu kojek yang mengganggu terutama anak-anak gadis yang belum berkeluarga. Sesungguhnya isu itu juga sangat menakutkan dulu. Sangat menakutkan di mana anak gadis misalnya ketika tidur harus pakai baju berlapis-lapis karena memang takut diganggu oleh hantu kojek. Sampai akhirnya isu itu hilang sendiri dan nggak ada kejadian yang aneh-aneh terkait dengan isu itu. Kemudian kita juga pernah diterpa dengan isu handphone inframerah, ya itu isu yang juga luar biasa. Ternyata itu juga hoax, nggak benar. Jadi ini yang coba kita luruskan dengan menurunkan berita ini, apalagi misalnya pihak DPRA meminta polisi agar menyikapi isu ini sehingga tidak banyak orang yang resah. Persoalannya adalah kemarin misalnya ada sejumlah orang yang stres, perempuan seperti misalnya di Luxmawe, di Biren juga itu ditangkap lalu dipukul dengan alasan mereka dituduh sebagai penculik. Padahal orang yang ditangkap itu kemudian diketahui terganggu jiwanya. Ini hal-hal yang menurut saya perlu sangat mengkhawatirkan dan ini perlu diredam kepada masyarakat. Kita juga meminta kita perlu jelaskan bahwa sejauh ini tidak ada anak atau keluarga yang melaporkan kehilangan anak. Jadi kalau ada isu-isu liar seperti itu, misalnya ada penculik dan sebagainya, ya sebaiknya tidak main hakim sendiri, yang akibatnya fatal, seperti yang sudah beberapa orang mengalami seperti itu, Bung Dosi. Oke, baik. Berbagai informasi lain juga hadir di Harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Asami atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Baca Harian Serambi Indonesia dan perbaharui informasi Anda di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.